hari ini kita akan menyelenggarakan webinar Like It ketiga yang merupakan kegiatan penutup Like It tahun 2022 dengan tema Masa Depan Cerah dengan Investasi, Siapa Takut? Pada hari ini merupakan seri ketiga terakhir setelah diawali dengan Like It seri 1 pada 12 Agustus 2022 dan Like It seri 2 pada 22 Agustus 2022. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal bagi masyarakat Indonesia sehingga kedepannya diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kontribusi sektor pasar modal bagi pembiayaan pembangunan. Fenomena meningkatnya jumlah investor di pasar modal ini merupakan hal yang menggembirakan. Namun di sisi lain juga perlu kita cermati ya, tantangan yang dihadapi seperti upaya meningkatkan pemahaman pengetahuan investasi pada instrumen keuangan yang memadai. Untuk itu kami berpesan kepada semua lapisan masyarakat bahwa sebelum berinvestasi di pasar modal, pelajari dulu dan pahami dulu, kita harus waspada terhadap investasi bodong atau ilegal dan juga jangan mudah terbujuk rayuan atau janji-janji untuk mendapatkan imbal hasil yang tidak masuk akal. Karena dalam dunia investasi berlaku hukum high risk, high return. Selain itu, gunakan sumber dana di luar kebutuhan pokok maupun dana cadangan dan jangan menggunakan pinjaman, apalagi pinjaman online ilegal untuk bertransaksi di pasar modal. Menarik untuk dicermati bahwa selama pandemi COVID-19 ini, terbatasnya mobilisasi membuat masyarakat Indonesia justru semakin melek investasi. Apabila dikaji lebih dalam, 81%-nya adalah usia muda, usia millennials, dengan total nilai aset sekitar 153 triliun ini sangat membanggakan sekali ya. Sosialisasi dan edukasi pasar modal ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai kemerdekaan secara finansial melalui investasi. Merdeka secara finansial itu nggak harus seperti yang fenomena yang sekarang sering marak seperti crazy rich itu nggak harus seperti itu ya, karena itu kadang-kadang terlalu bombastis. Itu regulasi di bidang pelindungan konsumen terus diperkuat, salah satunya dengan pengawasan market conduct. Dalam hal ini, OJK melakukan pengawasan loh terhadap misalnya produk itu mulai dari didesain, kemudian dipasarkan, kemudian layanan setelah terjadi perjanjian dengan nasabahnya dan semuanya. Itu semua adalah hal-hal yang juga diawasi oleh OJK yang pada intinya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga telah mempermudah akses konsumen dalam bertanya dan menyampaikan pengaduan ya. Ini adalah terutama untuk menjaga trust atau kepercayaan konsumen atau Bapak Ibu adik-adik semua terhadap produk dan layanan jasa keuangan di Indonesia. Dalam hal ini OJK juga telah mengembangkan kontak center pengaduan konsumen OJK, telepon 157 ini bebas pulsa, dan juga aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK, di mana masyarakat bisa menyampaikan keluhan masukannya terhadap pelaku usaha jasa keuangan dan yang menarik PUJK-nya sendiri.